Nah terus udah saya bilang gitu, tapi mungkin tamanya tangan laki kan besar ya, yang dikejar kuping, tapi ternyata pelipis saya tuh udah mulai hitam, bibir udah mulai hitam gitu. Polisinya ada yang jeli ngeliat gitu, bilang itu apa bu? Itu apa bibir? Ibu diapain lagi? Di rumah mertua ada dipukul paha gitu, terus sama poluan dibuka masih ada ruas jarinya, nggak bisa, ibu harus ikut kita visum gitu, dibawa ke rumah sakit. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sadar katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Sister Podcast. The Sisternya udah roknya pensiun. sudah panjang. Jadi sekarang podcastan dong. Baik dok. Ya baik, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi dokter itu adalah dokter gigi. Ya dokter gigi nih. Aduh, aku langsung inget kayak aku masih janjian sama dokter gigi. Aku belum selesai. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya dokter Karissa, Masya Allah. Pertama aku mau ngucapin makasih banget udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Sebenarnya aku udah pernah banyak tahu karena waktu itu yang tadi Kak Kia mention, aku sayang kamu Kak. Iya adik. Ya, Kia mention waktu COVID itu, Masya Allah ya, kayak ujiannya banyak, tapi banyak juga yang malah dapat hidayah. Kayak dokter Karissa tuh, Masya Allah gitu. Boleh gak sih share ke kita, maksudnya kayak awal mulai interest dengan dunia Islam itu gimana? Kok bisa sampai mualaf gitu? Dan kok bisa pada saat pandemi dokter? Iya. Di tengah yang lain tuh banyak manusia mengeluh gitu ya. Iya, Pastinya banyak juga yang taubat kan? Iya. Iya betul. Jadi waktu itu sebenarnya sih lingkungan rumah, kantor, pergaulan tuh udah banyak yang muslim ya. Tapi kan kita namanya bergaul kan nggak ada bahas-bahas soal agama gitu kan. Terus Al-Quran itu kebetulan juga udah ada di rak buku tuh udah lama. Jadi bersama dengan kitab-kitab lainnya gitu. Nah baru setelah ada satu kejadian sih ya terkait pandemi itu gitu. Biasanya saya kalau ngelihat perempuan yang pakai nikab gitu kan suka buat bercanda lah, mandang sebelah mata lah sama teman-teman apa gitu. Tapi hari itu tuh kayak Allah muliakan ya. Saya ngeliatin mereka gitu, saya perhatikan gitu. Kok hari ini kita pakai masker kayak mereka ya gitu kan. Terus nggak mau jabat tangan kan dengan yang bukan mahram. Dulu kan lebih banget sih emang naksir jabat tangan doang gitu kan gitu. Terus habis itu jaga wudhu ya, nggak cuma mau sholat gitu, tapi mereka wudhu lagi kayak kita harus suruh rajin cuci tangan gitu. Baru dari situ tertarik gitu ya. Karena ada penelitian juga waktu zaman pandemi itu virus tuh nggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh kita, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga hidung. Nah harusnya kalau muslim itu menjaga wudhunya gitu ya, mungkin orang yang terakhir kena corona gitu. Kalau dari salah satu penyebab masuknya virus gitu ya. Karena gitu. wudhu. Iya, nah terus saya masa sih saya hitungin tuh waktu-waktu sholat gitu ya. Yang saya tahu subuh tuh jam 5 gitu. Zuhur jam 12, jauh lebih dari 3-4 jam gitu. Terus baru tahu di tengah-tengah tuh ada duha gitu ya. Terus asar pas 3 jam, maghrib pas 3 jam, jam 6. Saya pikir gitu kan jam 3, jam 6. Tapi ke isya kan cuma 1 jam, isya ke subuh kan lama banget. Ternyata di tengah-tengahnya banyak sholatnya ya. Mau sholat taubat, mau sholat witir, mau tahajud malam gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Tapi semuanya tuh dari manfaat secara medis. Sholat juga mulai gerakan dari berdiri sampai salam. Masya Allah gitu. Dulu belum Masya Allah ya. Kok bisa semuanya ada manfaat secara kesehatan gitu kan. Tapi belum masuk ke fadilahnya sama sekali. Sampai akhirnya 2 minggu tuh galau gitu. Melakukan yang lama belum, udah ragu. Melakukan yang baru belum bisa gitu kan. Akhirnya cerita sama salah seorang teman, disarankan udah ke Mualaf Center aja gitu. Di situ pertama kalinya saya tahu tentang Islam gitu. Jadi dikasih tahu tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Nah
baru di situ entah kenapa ya dalam 3 jam itu proses itu langsung mantap bersyahadat. Wah, luar biasa banget, Masya Allah, tabarakallah. Tere proses untuk ngasih tahu ke keluarganya itu gimana? Waktu itu saya tuh sempat berdoa gitu ya. Pas udah selesai bersyahadat kan disuruh sama ustazahnya habis ini mandi besar, udah dikenakan kewajiban sholat katanya gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat berdoa dulu sama Allah gitu ya Allah, tolong kasih saya waktu terbaik gitu, tunjukkan waktu terbaik untuk ngomong gitu ya. Kalau boleh ya Allah gitu, setelah saya selesai baca terjemahan Al-Quran semuanya gitu, dengan harapan yaitu kalau sampai di sidang gitu saya nggak salah ngasih jawaban ya, nanti menjelekkan Islam atau gimana gitu kan gitu. Dan alhamdulillah dijawab sama Allah gitu ya. Saya belum ngomong gitu, tapi pas saya ingat ya kalau nggak salah tuh setelah syahadat tuh nggak lama Ramadan gitu, minggu ketiga Ramadan itu selesai baca terjemahan. Saya udah deg-degan, waduh bentar lagi nih kayaknya ketahuan. Iya bener, 2 hari kemudian lah ketahuan gitu. Jadi sebenarnya nggak memberitahu keluarga, lebih ke ketahuan dulu ya sama suami tuh 2 kali. Yang pertama tuh pas abis sholat isya, tapi alat sholat udah dirapiin, tapi ketahuan alat sholatnya masih di ultimatum dulu gitu. Tapi terus yang kedua pas ketahuannya pas lagi mau tahajud, pas tahajud kan udah takbir ya, udah tahajud tiba-tiba pintu tuh saya pikir udah pada tidur kan jam 3 gitu, udah pada tidur tuh jegrek gitu pintu dibuka, padahal saya biasanya ada langkah kaki aja mau rakaat ketiga keempat juga ulang lagi, buka lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi waktu itu udah lagi mau tahajud udah takbiratul ihram, terus ya udah ketahuan, udah langsung dipanggil keluar, kamu nyari apa sih gini terus telepon itu kayaknya udah nyampe tuh obrolan sama adek tuh udah nyampe gitu kan. Gitu udah Ya, butuh proses lah ya. Mungkin kalau posisinya dibalik kita pun juga akan melakukan hal yang sama karena kan hal yang manusiawi, sakral, manusiawi, karena kan kepercayaan orang beda-beda gitu kan. Pasti kan kalau ada yang berubah di keluarga pasti kan kaget gitu kan. Kita nggak bisa menyalahkan juga gitu. Tapi tuh gimana tuh akhirnya setelah ketahuan itu apakah menerima akhirnya atau iya, jadi abis ketahuan itu dibawa ke keluarga suami gitu kan, terus sama di sana dikirain ini apa kemasukan setan ya, dikasih doa-doain gitu. Dan itu karena lagi Ramadan ya, saya dikasih minum juga itu 2 kali. Saya minum cuma tempelin di bibir aja. Saya pikir saya udah nggak sholat tahajud, udah nggak sahur, udah nggak sholat subuh gitu kan, puasa masa batal juga, saya pikir gitu. Jadi waktu itu ya udah gitu, tapi nggak ada yang saya ucapkan sedikit pun. Mereka bilang, kemarin kamu doanya ke siapa, terus kalau kamu dapat mujizat itu dari siapa gitu kan gitu. Terus saya cuma diam aja, cuma di dalam hati jawab, bukankah Allah tuh bisa sanggup ngasih kuasa lewat siapa aja gitu kan untuk menjawab doa kita gitu kan. Tapi nggak saya ucapin, saya cuma waktu itu zikir 3 tuh, istighfar, astagfirullahaladzim, terus doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, itu aja, cuma baru tahu 3 itu kan. Jadi itu terus diajak ngomong apa, di apa, enggak, saya buka mulutnya cuma buat zikir aja. Dari berangkat itu sampai pulang lagi ke rumah. itu alasan yang nggak menjawab takut ada keributan, maksudnya kita mengukur kapasitas kita pada saat itu, atau ada alasan lain? Iya, karena tadi ya, tadi kan saya sempat yang ngobrol sama adik udah spill dikit gitu, tapi berujung dengan kayak debat kusir ya, maksudnya gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh ya ini bukan saya minta izin atau apa-apa lagi, atau minta pendapat atau apa lagi. Mungkin sepintar-pintarnya saya menjelaskan sekalipun gitu ya, kalau emang tadi belum dapat hidayah atau apa, mungkin akan tetap susah ya gitu. Jadi ya udah lebih baik saya tadi sambil minta potong Allah, saya nggak tahu setelah ini harus gimana gitu, habis bukan gimana gitu. Tapi ya akhirnya Allah kirim pertolongannya yang saya nggak kira gitu. Apa tuh yang jadi waktu sampai rumah itu kan mungkin suami kecapean ya tidur gitu. Saya karena anak udah bangun, saya mandiin anak-anak gitu. Nah tiba-tiba Mbak bilang, Bu, di depan ada polisi 3 orang. Hah? Kenapa Mbak? Ternyata mungkin kejadian yang pas tahajud itu terdengar oleh tetangga ya gitu. Ada yang melaporkan. Terus saya usir malah polisinya. Iya Pak, iya tadi Bu ada keributan gini. Iya Pak, tapi udah nggak apa-apa. Nanti Bapak pergi aja. Nanti kalau suami saya bangun, saya takut dimarahin. Saya bilang gitu kan. Kasih polisi datang tuh kenapa? Ada keributan, laporan. Karena pas jadi kejadian yang ketahuan sholat itu, ya, terus suami itu marah gitu. Ada, ya, itu tadi ya. Terus
Terus tetangga yang laporin. Gitu. Kalau kita nggak kepikiran sih waktu itu setelah Jadi ini saya mau ngelaporin tetangga pas mungkin ya ada marahnya. ribut gitu ya. Kemudian udah nggak apa Pak dia suami saya juga pengacara, jadi dia tahu mana yang nggak kena di visum. Dia kuping sama dijambak kan kulit kepala ya, nggak ada visumnya gitu kan. Nah terus habis Ini sampai ada kekerasan karena ketahuan sholat itu. Iya, sampai di lah gitu-gitu. Nah terus udah gak apa-apa nanti kalau mau dikat ya. Nah terus terus udah saya bilang gitu, tapi mungkin tamanya tangan laki kan besar ya, yang dikejar kuping, tapi ternyata pelipis saya tuh udah mulai hitam, bibir udah mulai hitam gitu. Polisinya ada yang jeli ngeliat gitu, bilang itu apa Bu? Itu apa bibir? Ibu diapain lagi? Di rumah mertua ada dipukul paha gitu, terus sama poluan dibuka masih ada ruas jarinya, nggak bisa, ibu harus ikut kita visum gitu, dibawa ke rumah sakit Pelni, di BAP saya Pak pulang Pak pulang Pak itu, tapi nggak dikasih gitu. Tapi itu mungkin udah jalan Allah ya, sampai siapa yang dengar itu semua udah di BAP jadi saksi semua, jadi kayak jadi berkas tuh jadi lengkap langsung di hari itu gitu. Yang saya nggak ngira itu ternyata bukan yang ngelapor nggak juga. ngelaporin juga, ternyata itulah jalan Allah. Jalan Allahnya adalah tadinya suami kayak agak arogan ya maksud bilang, terus tiba-tiba yang ketika dia diproses mau ditangkap kejaksaan itu udah langsung merendah banget gitu, yang udah Ica mau apa aja aku turutin, yang penting dicabut laporan KDRT-nya gitu. Udah waktu itu saya cuma minta, karena akidah saya yang sekarang terpaksa harus nggak melanjutkan rumah tangga kan, harus bisa mau baik-baik aja, hak asuh anak-anak karena masih di bawah 12 tahun sama saya, harta bersama ya cuma ada itu doang itu buat anak-anak ya, berarti pasti kalau saya iya oke, langsung udah selesai damai gitu. Yang saya nggak tahu harusnya ujungnya gimana ya, udah cuma seperti itu. Ya Allah, jalan Allah pasti yang lebih baik ya. Betul. Masya Allah. Dan semua yang Mbak rasain itu, yang dokter rasain itu semua perjuangannya gitu ya. Cuman yang aku penasaran dari tadi aku pengen nanya, ketika ini agak mundur sedikit ya. Ketika pertama kali ngucapin syahadat, apa perasaannya? Perasaannya haru gitu ya, syukur gitu ya, rasa aku pulang gitu ya, kan kembali ke fitrah gitu ya. Kan fitrahnya kita manusia kan selalu cari kebenaran gitu ya. Di kantor juga kita mau bikin regulasi apa, dasar hukumnya apa gitu kan. Jadi itu kayak aku pulang ya gitu, kayak alhamdulillah ya aku masih dikehendaki Allah ya untuk bisa kembali ke fitrah, dengan seharusnya kondisinya itu sebenarnya steril sih harusnya dari Islam gitu ya. Keluarga dari kecil kan udah ini banget gitu, dalam situasi yang religius gitu kan, terus menikah sama hamba Tuhan gitu kan, celahnya dari mana Islamnya tuh kan harusnya nggak ada gitu ya. Tapi ternyata masih terpilih lah sama Allah gitu untuk kembali, itu sih perasaannya. Masya Allah. Nah terus ketika masuk Islam gitu ya, itu langsung nutup aurat atau ada proses dulu untuk langsung pakai hijab gitu? Sebenarnya sih pengen samina wa atona gitu ya, cuman kan kondisi belum memungkinkan kan, karena masih ngumpet-ngumpet. Jadi yang saya bisa lakukan aja, waktu itu saya langsung ganti seragam kantor tuh, seragam PNS. Itu saya tadinya pakai segini 3/4, rok juga 3/4, itu langsung saya ganti gamis gitu. Terus habis itu pakai kaos kaki gitu. Saya pikir nanti kalau udah ketahuan udah tinggal pakai kerudungnya gitu. Baru kayak gitu sih gitu. Masya Allah. Emang dari awal itu memang langsung pengen pakai jilbab? Dari sebelum muslim itu saya pernah ngomong ke teman saya, ternyata teman saya yang inget katanya, dulu saya pernah bilang kalau di agamaku tuh ada suruh pakai kerudung, mungkin aku salah satu bagian yang pakai gitu.